Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan saya. Semoga hari ini sahabat kita diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Baik sahabat, ada sebuah pertanyaan dari sahabat ya. Dia tapi nggak ada di kolom ini ya, ada di kolom yang lain. Dia bertanya, "Bang, kenapa kau setiap konten pakainya warna putih? Memang nggak ada kaos sahabat ngarit?" Bukan nggak beli kaos sahabat ngarit sahabat, saya sudah jelaskan kemarin ya bahwa saya sedang pre-order kepada Deliverfastor ya. Sahabat ngarit saya beli untuk salah satu apresiasi saya kepada Mas Yun dan juga Bunda. Dan juga saya meng-up lagu-lagu Bunda biar tambah jeng lagi beliau. Gitu. Itu bentuk apresiasi saya. Kemudian pertanyaannya, kenapa kok saya selalu pakai warna putih kaosnya? Memang nggak punya atau memang nggak pernah ganti kaos sama sekali selama konten. Ya, itu sekedar klarifikasi saya ya, bahwa kaos ini memang ya kaos saya kebanyakan warna putih bos. Memang kayak gini kaos saya. Dan sebagai orang tua seperti saya sahabat, kaos itu memang enaknya yang kaos seperti ini, yang tipis-tipis, yang nggak panas, cara pakainya enak, yang nggak banyak warna-warni lah. Beda dengan pemuda-pemuda seperti ya mas-mas ini dan mbak-mbak ini ya. Jadi pakaian saya kaosnya ya seperti ini kebanyakan. Dan mungkin bagi orang tua yang lain mungkin sama. Kaosnya yang enak dipakai saja gitu. Oke, lanjut saja lah. Oke, yang akan kita bahas sekarang sahabat tentang fenomena di balik apa ya? Apa maksud Tuhan di balik fenomena Yunfa ini? Karena terus terang sahabat, saya sudah sampaikan di awal ya, bahwa konten saya ini bukan mengkaji tentang hubungan mereka berdua, enggak ada. Kalau umpamanya kalian pengen tahu perkembangan hubungan mereka seperti apa ataupun ya seperti apa, silakan lihat konten yang lain. Saya itu hanya sekedar menggali manfaat dari konten mereka, manfaat baik hiburannya ataupun pesan-pesan moral yang terselip di dalam keviralan mereka gitu. Salah satu hal yang kemudian muncul hari ini sahabat, yaitu pola pemikiran saya. Pemikiran saya kayak gini, kenapa mereka dibuat viral oleh Tuhan? Kenapa dibuat viral? Ada pesan apa yang pengen Tuhan sampaikan melalui keviralan mereka? Karena terus terang sahabat, percintaan ataupun konten semacam ini, konten seperti Mas Yun dan juga Bunda, ini sudah banyak beredar di TikTok. Banyak, tapi nggak viral. Dan juga keviralan ini sahabat sungguh luar biasa. Keviralan ini sungguh luar biasa, mengalahkan semua keviralan yang selama ini ada di Indonesia, terutama ya yang ada di Indonesia. Itu keviralan hanya di bidang tertentu. Ada orang yang viralnya karena penyanyi umpamanya, yang siapa penikmatnya ya para pencinta nyanyian. Bagi yang tidak pencinta nyanyian, yang nggak nonton kan gitu. Ada viralnya gara-gara silsilah. Siapa yang nonton? Ya orang-orang yang fokus mengkaji hal itu gitu. Ada viralnya tentang hukum politik. Siapa yang menonton? Ya orang-orang yang memang suka hukum politik. Sedangkan untuk yang Yunfa ini sahabat, keviralannya sahabat, penontonnya itu di semua lini, dari tingkat masih remaja sampai yang sudah tua-tua gitu. Itu mengikuti keviralan ini, sehingga kemudian munculnya pikiran saya itu, ada apa di balik rahasia keviralan mereka gitu. Saya tidak akan menganggap wah ini kan Mas Bang untuk mengangkat derajat mereka berdua. Wah itu secara alami ya, memang secara alami seperti itu. Tapi pesan moral yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui mereka itu apa? Itu yang kemudian saya muncul. Karena keviralan mereka itu ya luar biasa dan aneh. Keanehan saya kayak gini. Ada yang viral gara-gara rambut trik. Ada yang viral gara-gara nangis. Ada viral gara-gara nyanyi di istana. Ada viral yang gara-gara banyak ya kan? Yang pernah terjadi di selama ini di sosmed itu. Ada yang viral gara-gara mandi lumpur dan sebagainya. Tapi viralnya itu hanya sebatas di sosmed gitu. Gak pas kemudian membuat gerakan-gerakan nasional,
Sedangkan untuk Yunfa ini sampai menggetarkan tingkat nasional, sahabat. Bukan cuma viral sosmednya saja, tapi tingkat getaran tingkat nasional. Atau bisa saja internasional, merambat ke luar negeri. Sehingga kemudian, maksudnya apa? Membentuk sahabat ngarit. Sahabat ngarit ini kan bukan di tingkat ranah media sosial, tapi di ranah sosial langsung. Sosialnya langsung, di tingkat masyarakatnya langsung. Sobat ngarit ini. Sehingga kemudian sobat ngarit itu tercipta atau terbentuk ya dari tingkat lini terendah sampai tertinggi. Dari kaum pribumi sampai pejabat. Dari orang miskin sampai orang yang sungguh luar biasa ekonominya sangat mapan gitu. Banyak kemudian. Ini getaran-getarannya seperti ini kayaknya bukan sekedar sebuah konten abal-abal sih. Konten abal-abal. Tapi memang ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan untuk bisa menjangkau semua masyarakat gitu melalui mereka. Kemudian, maaf sebelumnya, kalau umpamanya kalian tidak setuju, tidak apa-apa. Kemudian, kalau saya pribadi sahabat, ada beberapa hal yang kemudian saya tangkap. Yang pertama, yaitu adalah cinta. Selama ini sahabat, di dunia ini sudah kita mungkin haus terhadap kata-kata cinta. Haus. Karena beberapa suguhan-suguhan yang ada di dunia ini, semuanya sudah tidak melandaskan sebuah cinta. Cinta itu hanya terpatri dalam sebuah sinetron, drama, melodrama, dan sebagainya. Tidak pernah ada sebuah cinta yang diekspos, gak ada. Semuanya viralnya yang tidak berkaitan dengan cinta. Bahkan sahabat, mungkin bisa saja juga ya, kita sudah terlalu lama meninggalkan atau melupakan sebuah cinta. Terbukti adalah di sosial media kita, yang berubah itu adalah sesuatu hal yang jauh dari kata cinta. Perdebatan, pembunuhan, pencurian, kemudian pembulian, saling mencaci, dan sebagainya, banyak kemudian yang muncul itu. Jadi tidak ada tanda-tanda cinta yang hadir di dalam itu, nggak ada. Dan juga kisah-kisah percintaan yang di-up-kan itu hanya di sinetron-sinetron, bukan di dunia nyata gitu. Bahkan sahabat, sekarang ini sudah banyak ya hubungan pacaran dan sebagainya itu tidak berlandaskan cinta, tapi hanya nafsu belaka. Sampai ke jenjang pernikahan hanya kaitannya dengan nafsu belaka, bukan atas nama cinta. Mungkin ini sahabat, ini adalah teguran bagi kita melalui mereka berdua, bahwa kita sudah lama melupakan cinta ini. Sehingga Tuhan mungkin ya ingin menunjukkan, ini cinta. Tolong gunakanlah cinta kalian untuk untuk disebarkan seluruh dunia gitu. Karena selama ini yang dipertontonkan sahabat di sosmed itu kan, karena memang kita media sosmed sudah luar biasa kan, yaitu peperangan, pembunuhan dan sebagainya. Sudah jauh dari kata-kata cinta. Itu yang pertama sahabat. Tuhan mungkin ingin memberi pesan kepada kita melalui mereka, yaitu cinta tolong dijaga. Perasaan cinta ini tolong dijaga. Bukan hanya perasaan kepada pasangan sahabat, tapi kepada seluruh orang-orang di sekitar kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sahabat, yaitu entah kenapa ya kontennya Mas Yun dan Bunda Fauzana ini selalu bertepatan dengan saat waktu sholat. Sehingga kemudian Mas Yun itu memberikan gambaran bahwa dia itu memang ahli ibadah gitu. Ketika sholat berkumandang azan, Mas Yun itu menghentikan live-nya, menghentikan tiktokannya, walaupun dia itu sedang ngobrol dengan seorang bidadari dunia. Kemudian dia menghentikan tiktokannya untuk ibadah. Kemudian juga, apakah ini berupa teguran juga dari Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa apapun di dunia ini, jangan sampai meninggalkan ibadah. Apapun itu, bahkan yang terindah di dunia ini sekalipun, jangan sampai meninggalkan ibadah. Mas Yun dan Bunda ini kan merupakan dua sosok dengan latar belakang yang jauh berbeda. Artis
pemuda desa. Ini jauh berbeda. Bukan saya bicara masalah takdir dan sebagainya, enggak. Tapi jauh berbeda maksudnya status sosial. Ini jauh berbeda. Orang biasa dengan bunda. Dengan bundanya, dengan artis. Kemudian orang kampung sebagai pengarit dengan seorang artis yang mungkin tajir. Gitu. Ini dua objek yang memang di ranah sosial itu merupakan kasta terendah dan kasta tertinggi, gitu. Kasta tertinggi. Kemudian ini dipersatukan. Ada apa di sini? Pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan itu apa? Ketika kasta terendah dan kasta tertinggi di tingkat sosial, ini kemudian bertemu dan dijadikan satu. Plek. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan ini? Jadi sahabat, pesan yang mungkin bisa saya tangkap kayak gini, bahwa tolonglah jangan pandang dunia ini dari sudut pandang kasta sosial atau stratifikasi sosial istilahnya ya. Jangan pandang dari sudut pandang stratifikasi sosial, tapi tolonglah pandang dari sudut pandang kemanusiaan. Kita sama manusia, rata manusia, memiliki nafas yang satu. Jadi kalau nafas ini sudah habis, nyawa ini habis, punya nyawa yang satu, bukan nafas ya, punya nyawa yang satu, kalau sudah habis mati lah gitu. Punya tubuh yang sama, punya fisik yang sama, dengan bentuk yang sama, walaupun rupanya yang berbeda, itu. Jadi mungkin Tuhan itu ingin menyatakan, jangan pernah melihat derajat. Tolonglah, kalian sesama manusia. Jangan sampai melihat derajat, jangan sampai melihat agama, jangan melihat kekayaan apapun itu, tapi lihat secara nilai sosial kemanusiaannya. Itu yang saya tangkap, ya. Dan juga sahabat, kemudian Mas Ion itu menjadi sosok yang tetap menjadi apa adanya. Saat kemudian gelombang bantuan datang kepada dirinya dari saudagar kaya datang, maaf kalau kata-kata saya kasar ya, dari saudagar kaya datang memberikan bantuan, memberikan modal, memberikan barang secara cuma-cuma, memberikan dukungan dan sebagainya. Mas Yun yang posisinya awalnya menjadi orang biasa, saat dukungan, saat dia dikasih sayap untuk terbang, tapi dia tidak lupa untuk turun. Maksudnya apa? Maksudnya Mas Yun itu dijadikan sebuah karakter yang memang walaupun dikasih sanjungan, dikasih hadiah, dikasih apa, dia tetap tidak merubah kepribadiannya. Tetap dia seperti itu. Dengan konten-kontennya yang masih standar juga, yaitu dengan pakaian yang biasa sebagai tukang ngarit dan sebagainya. Gitu. Tetap dia menunjukkan dirinya sendiri gitu. Maksudnya apa sahabat? Selama ini ya kita dipuja, kita dieluk-elukan sedikit sudah uang, sombongnya minta ampun gitu. Kita punya sesuatu, kita punya satu hal sudah sombongnya luar biasa. Kita dipuja sesuatu, kita sombongnya sudah luar biasa. Kita itu sombongnya luar biasa. Jadi seperti yang telah saya katakan, seperti halnya burung. Ketika dia dikasih sayap, dikasih untuk mengepakkan sayap, dia terbang ke angkasa. Song. Tapi kalau umpamanya dia lupa untuk turun, maka pada situ ketika dia akan mati dan jatuh juga. Kenapa? Karena angkasa itu bukan tempat hidupnya. Angkasa itu bukan tempat hidupnya. Tapi dahan-dahan itulah tempat hidupnya. Seperti itu. Maka sahabat, itu adalah mungkin pesan-pesan yang bisa saya tangkap selama ini ya. Atau memang saya terlalu dalam untuk menguliknya, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu yang saya tangkap untuk sementara ya. Dan juga banyak fakta-fakta yang kemudian saya ulik sedikit demi sedikit, itu mungkin akan terus saya kembangkan lagi. Mungkin masih ada yang saya temukan, atau mungkin ada sahabat-sahabat kalian, sahabat-sahabat sekalian ini yang juga menemukan fakta-fakta di balik trending atau viralnya konten mereka dari sudut pandang kalian. Selain hiburannya gitu. Selain hiburannya, memang mereka menghibur.
menghibur. Menghibur ya. Tapi jangan menganggap kami hanya sebagai penonton, enggak. Maksudnya ya karena memang mereka menyuguhkan hiburan gitu. Hiburan. Tapi tanpa harus mengikut campur terhadap kepribadian mereka, kehidupan pribadi mereka gitu kan. Sungguh luar biasa. Itu yang saya ulik, sahabat. Ini muncul secara langsung di otak saya. Sesungguhnya sahabat ya, saya kemarin sempat mengulas juga tentang ini. Sempat mengulas, dan saya mungkin terlalu baper, membawa perasaan, sehingga saya kemudian nangis pada waktu itu. Nangis. Dan itu ada di playlist sesungguhnya sih. Mungkin bisa dibuka oleh teman-teman itu saat saya nangis itu. Saat mengkaji tentang pesan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan di balik keviralan mereka itu. Saya nangis. Di antaranya sahabat, nangisnya saya pada waktu itu, mungkin kalian lihat di playlistnya ya, playlist reaksi itu, atau kalau bisa dibuka ya, saya nggak ditampilkan secara umum itu karena saya malu gitu aslinya. Cuma saya cerita, kalau maunya bisa dibuka, di sana saya nangis sahabat, karena saya benar-benar menghayati ya, banyaknya cinta yang hilang di kehidupan ini, kemudian banyaknya orang yang melupakan Tuhannya, kemudian dipertontonkan oleh Mas Jun dan Bunda tentang bagaimana agama ataupun ibadah itu dijunjung sangat tinggi di luar segalanya, kemudian bagaimana cinta itu dijunjung sangat tinggi juga, ya, sehingga kemudian saya terbawa perasaan haru. Jadi diajak oleh teman-teman, kamu bukan anak kecil kok masih nangis ya. Gimana sahabat, ketika kita merasa bahwa kita itu menjadi orang yang salah di depan Tuhan kita, ya tentu saja kita harus nangis lah gitu, minta maaf kepada Tuhan kita gitu. Mungkin ada kelalaian di diri kita di depan Tuhan kita, sehingga Tuhan harus memberikan sebuah teguran ataupun sebuah peringatan melalui Mas Yun dan juga Bunda Fauzana. Tapi sahabat, bagi kalian yang tidak mau mengulik, gak apa-apa juga sih. Tapi kita nikmati saja mereka sebagai sebuah hiburan tanpa harus menghujat mereka. Mereka sudah bingung sendiri, sudah berat sendiri menerima takdir mereka yang sepertinya langsung di dalam kehidupan mereka. Mereka sepertinya masih belum siap untuk menerimanya karena terlalu cepat prosesnya. Tapi itu adalah rahasia Tuhan ya, yang jatuh kepada mereka, dan itu sangat luar biasa. Dan kita ambil inspirasinya, ambil hiburannya, tanpa mengambil sisi buruknya, tanpa harus menghujat mereka. Kita ambil manfaatnya saja, oke? Kalau umpamanya kalian itu menemukan fakta-fakta lagi, silahkan letakkan di kolom komentar sebagai kajian kita bersama tentang fenomena ini. Oke? Mungkin itu saja sahabat, kajian sementara ini dari Sniper Baper. Ya baper lah, bawa perasaan, sehingga diskusi saya ini selalu membawa perasaan. Perasaan saya sendiri aslinya. Ya diterima atau tidak ya terserah kalian. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat. Jadi kalau umpamanya ada kekeliruan dari kata-kata saya di awal, dan terus terang sahabat, saya selalu ulang-ulang lagi dari awal saya konten tentang ini, tentang fenomena viral ini, dari nomor 1 sampai nomor berapa yang sekarang ini yang akan tayang ini adalah murni bukan saya ingin menggurui kepada kalian, karena saya bukan orang yang ahli juga, cuma ingin menyampaikan perasaan saya sendiri, karena saya sebagai sniper baper, perasaan saya sendiri untuk menyikapi fenomena viral Yunfa ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.